Itu tentu ada, Bung. Oke. Nah, ketika loyalis pejabat lama, loyalis misalnya condong ke pejabat yang lama ketimbang yang baru, misalnya dia lebih condong ke Jokowi daripada ke Prabowo, maka akan memunculkan potensi matahari kembar. Misalnya orang masih lalu lalang ke Solo, itu kan dianggap, oh ini kok masih ada matahari kembar di dalam pemerintahan yang usianya sudah 1 tahun ini. Karena itu persepsi publik itu nggak salah juga kalau pengaruh Jokowi masih kuat di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah justru sejatinya Prabowo yang tetap membuat matahari Solo itu bersinar karena tidak tegas dan membiarkan dia tetap bersinar? Nah, di sini sebenarnya dalam budaya politik Jawa atau yang manapun ya, kan nggak boleh ada matahari kembar. Betul. Ya, dampaknya tentu saja dengan merangkul orang-orang Jokowi tidak dipapras secara ekstrim, itu kan memunculkan pedang bermata dua. Ya. Di satu sisi, Prabowo ingin menjaga stabilitas politik supaya tidak diganggu. Tapi di sisi lain, tentu saja berpotensi menggerus otoritas dia sebagai presiden. Kan gitu. Nah, dalam konteks inilah saya melihat ketika Prabowo coba menempatkan seorang Jenderal Dudung Abdurrahman di posisi kepala staf presiden. Matahari kembar di istana. Prabowo presiden, Jokowi yang kuasa. Reshuffle kelima kabinet Prabowo justru menegaskan satu fakta memalukan. Istana masih punya 2 matahari. Yang satu terbit di Jakarta, yang satu tetap bersinar terang dari Solo. Loyalis Jokowi bukan cuma bertahan, tapi betah berlalu lalang tanpa malu. Publik yang jenuh bertanya, siapa sebenarnya presiden kita? Jokowi pensiun, tapi pengaruhnya masih menggerusi otoritas Prabowo. Atau jangan-jangan Prabowo sengaja rela jadi bayangan dari bayangan? Ini menunjukkan ada yang harus dicermati dari gerakan Prabowo ini. Karena Dudung itu bukan sekadar figur militer biasa. Dia dikenal tegas, loyal, kemudian terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Waktu Jokowi kemarin dia dikenal tegas. Prabowo juga melihat nih figur yang loyal, siapapun pemimpin dia akan loyal ke situ. Terutama saat dia menjadi kepala staf Angkatan Darat. Jadi menurut saya Prabowo juga memantau kiprah Dudung pada saat menjadi Pangdam Jaya, Panglima Kostrat, Kasat. Nah, penempatan Dudung sebagai kepala staf presiden menurut saya ini sebuah sinyal dari Prabowo Subianto bahwa istana ingin mengendalikan, ingin pengendalian itu lebih kuat dengan mendorong orang ini menjadi KSP, terutama dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, KSP itu sesungguhnya dalam tanda petik adalah dapur politik ya, dapur politik yang bisa mengorkestrasi berbagai isu strategis, mulai dari komunikasi publik hingga pengawalan program prioritas. Sepertinya figur Dudung ini menurut saya diharapkan bisa seperti Luhut Binsar Panjaitan pada saat menjadi KSP, bukan seperti Andi Wijayanto atau seperti kemarin Kodari. Dia butuh figur militer yang kuat nih. Nah, mungkin referensi kita akhirnya melihat
figur seperti Solihin GP dulu. Yes. Almarhum ya. Ya, tentara dari Sunda yang katanya nggak bisa tegas, ternyata dia bisa tegas. Nah, gaya kepemimpinan Dudung menurut saya itu memang cenderung commanding atau sebagai komandan gitu ya. Pendekatannya lebih cepat dan langsung kemungkinan dan kemungkinan akan menjadi ciri khas KSP lagi seperti di eranya Muldoko. Bukan di eranya LBP daripada Muldoko yang lebih masuk ke politik praktis, mengambil Demokrat gitu. Nah, Prabowo nggak suka dengan gaya-gaya modelnya Muldoko gitu, tapi model-model LBP yang bisa menyelesaikan misalnya, apa kau? Gitu kan, kira-kira gitu. Tapi Dudung dengan gaya Sundanya, dengan tipikal commanding, kemungkinan bisa melakukan hal itu. Dudung masuk istana bukan jembatan, tapi tangan besi Prabowo. Prabowo akhirnya angkat jenderal betulan. Dudung bukan sekedar jembatan ke Jokowi, dia adalah pentungan. Gaya KSP sebelumnya terlalu politis, terlalu lembut. Sekarang istana ingin gaya komando ala Luhut, tegas, cepat, dan menakutkan. Pesannya jelas, siapapun yang macem-macem, jangan coba-coba main di dapur politik istana. Dudung bukan orang yang suka basa-basi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.